dengan kata yang pemaknaannya sekarang, sementara zaman dulu pemaknaannya beda. Tuh, lihat. Sesatlah orang itu pada akhirnya akan melaknat tuh para penggambar dan tukang fotografi itu. Para ulama menjelaskan musawwir itu dalam hadis ini maksudnya bukan penggambar, tapi orang pembuat patung yang dengan patung itu dia bermaksud menandingi ciptaan Tuhan. Patung itu disembah sebagai sembahan lain selain Tuhan. Make sense kan? Iya nggak? Make sense. Jadi kalau dibaca secara harfiah, fotografi itu dilaknat semuanya. Nah, itu sebagai bukti. Bahwa membaca dan berpegang teguh kepada sunnah tidak cukup hanya dengan terjemahan, tapi juga harus diimbangi dengan pemahaman yang benar. Di sini dijelaskan. Saya bawa kitab ini ulama Al-Azhar yang nulis. Asy-Syaikh Usamah Ibrahim Muhammad Mahdi, Ustadzul Hadis wa Ulumihil Musaid bil Kuliah, asisten profesor di Universitas Al-Azhar. Judulnya ini, Ma'alim Al-Wa'i Al-Manhaji li Faham Nusus As-Sunnah Nabawiyah Al-Mutahharah. Ini bisa jadi beberapa majelis mengoreksi hadis-hadis yang selama ini kita salah pahami. Mungkin kalau ini nggak begitu populer ya, tapi saya nanti akan menampilkan hadis-hadis yang sering sekali disalah pahami. Saya kira itu cukup. Di sini ada penjelasan begitu. Kata beliau, saya bacakan teksnya. Wahada, hadis yang tadi itu. Dan kemudian ada hadis lain yang menyebutkan inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Ini penjelasan dari hadis yang pertama. Siapa yang dimaksud musawwir itu? Tukang moto doang? Bukan. Orang yang menyerupai ciptaan Tuhan dan ciptaan itu dijadikan sesembahan selain Tuhan. Karena itu kata beliau, hadayan tobik alat taswir al-mujassam kal asnam. Hadis yang tadi yang berisikan laknat itu yang dimaksud adalah at-taswir al-mujassam, penggambaran fisik dalam arti patung. Kalau asnam seperti patung. Orang buat patung, patungnya disembah selain Tuhan. Nah, itu yang kayak gitu. Amma taswir al-fotografi, taswir fotografi itu fotografi kayak kita sekarang nih, pakai handphone, foto sama kiai. Sekarang orang zaman sekarang Pak kalau datang ke kiai itu bukan minta doa, minta foto. Itu fakta itu. Zaman kita mah kan enggak, segen. Nah, zaman sekarang mah kita juga harus mengikuti zaman kan. Kadang ngajinya 1 jam, fotonya itu kadang 1 jam juga itu di belakangnya. Begitulah zaman sekarang. Anda kalau berpegang teguh kepada hadis ini secara harfiah Anda dilaknat loh itu. Iya kan? Anda musawwir. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud ammat taswir al-fotografi falaisa fihi mudhahati khalqillah. Penggambaran fotografi itu enggak ada unsur menyamakan atau menyerupai ciptaan Tuhan terus kita menyembah foto gitu. Ada yang menyembah foto itu. Kalau ada foto-foto ulama di rumah-rumah sebagian saudara kita itu, apa ada di antara mereka yang bermaksud menyembah ulama-ulama itu? Kan enggak ada. Jadi beda lagi konteksnya. Tuh lihat, bagaimana memahami hadis tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sekarang mari kita beralih Bapak Ibu sekalian pada praktek yang cukup masif dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Pakai celana cingkrang. Ada kan sebagian, sebenarnya kita nggak ada masalah dengan celana cingkrang. Tapi masalah kita adalah sama orang-orang yang merasa kalau dia berpakaian cingkrang itu dia sesuai sunnah. Yang tidak cingkrang tidak sesuai sunnah. Betul nggak? Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Soalnya ini hadis sahih ya akhi. Sahih hadis. Ini hadis yang sahih. Nabi melarang mengecam orang yang pakaiannya mengelur ke bawah mata kaki. Benar sih Pak, hadisnya mah sahih. Itu pemahaman yang nggak sahih. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tidak ada masalah dengan busana. Masih penting pakai celana panjang ya kan, meskipun cingkrang. Daripada pakai celana pendek, ya begitu. Nggak ada masalah. Itu kebebasan individu. Orang mau pakai celana cingkrang, pakai celana 3/4, pakai celana panjang. Masalah kita ada pada sebagian orang yang merasa kalau pakai celana cingkrang ini pakaian sunnah, yang itu nggak sunnah ya akhi. Bener nggak itu? Bener nggak? Kalau saya pakai sarung nih jarang banget. Sarung saya di atas mata kaki. Bapak kalau ngelihat ulama-ulama besar itu yang dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah, lihat jubah-jubahnya itu. Jarang banget yang jubahnya di atas bawah kaki. Di Al-Azhar itu Grand Syekh kami, pimpinan kami di Al-Azhar itu kalau pakai jubah ya biasa normal, nggak ada jubah di atas mata kaki. Kalau gitu menyalahi sunnah itu ya. Pakaian gitu menyalahi sunnah. Banyak kiai-kiai di sana Pak, kalau pakai sarung itu di bawah mata kaki. Sekarang kita akan bacakan hadis yang sering dijadikan sandaran oleh mereka-mereka yang merasa paling sunnah itu.
Memang hadisnya sahih, kita akan bacakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma asfalam minal ka'bain minal izar fafinnar. Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki itu ada di neraka. Di neraka. Ancaman keras bagi orang yang memakai pakaian yang menjulur ke bawah mata kaki. Berdasarkan hadis harfiah ini begitu kan? Terjemahan harfiah hadis tadi begitu. Sesuatu yang terulur ke bawah dua mata kaki itu di neraka. Ada sebagian saudara kita yang merasa puas dengan satu hadis ini saja. Oh, mana penjelasannya? Hadis ini sahih. Kemudian jawaban budak perempuan tadi fis sama, di langit. Tuh lihat. Kalau diterjemahkan secara harfiah, diambillah akidah Allah ada di langit. Gitu kan? Berdasarkan hadis ini. Hadisnya sahih. Nabi kemudian bertanya, "Man ana? Siapa aku?" Dijawab oleh perempuan tadi, "Anta Rasulullah." Qala, Nabi kemudian bersabda, "A'tiqha, merdekakan budak itu, fa innaha mu'minah, karena dia beriman." Satu hadis emang riwayatnya begitu, Pak. Ternyata berdasarkan penelitian para ahli hadis, bukan saya hanya mengutip. Berdasarkan penelitian para ahli hadis, walakin bi buqarat marwiyatil hadis yadhar anna hunaka riwayah ukhra. Ada riwayat lain, Nabi enggak nanya begitu. Pertanyaan Nabi kepada budak perempuan tadi itu, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Bukan di mana Allah. Ulama menjelaskan hadis yang tadi itu meskipun sahih sanadnya, tapi dia hadis yang syadz. Syadz itu artinya apa? Menyelisihi riwayat lain yang lebih sahih. Jadi bukan sabda nabinya yang kita tolak. Itu kalau Nabi bilang di hadapan kita langsung, Pak. Gak usah banyak tanya. Mungkin nanya sedikit, Rasulullah maksudnya begini, udah selesai. Masalahnya kita hidup pada zaman 14 abad setelah beliau udah gak ada. Mau tahu ini maksudnya benar atau enggak itu harus tanya sama ahlinya. Gak bisa nanya Nabi langsung kan? Ada sih ulama-ulama yang wali-wali besar itu yang dikisahkan mereka kalau misalnya ragu dengan sebuah hadis, seperti Imam Suyuti. Itu dikisahkan dalam biografi kehidupan mereka, kadang mereka mimpi ketemu Rasulullah. Pengen mastiin ini hadis sahih atau enggak, atau pemahamannya lurus atau tidak. Kadang dikisahkan juga sebagai ulama yang melihat Nabi yaqdzatan, dalam keadaan sadar, dan itu gak mustahil. Gak mustahil. Perlu pembahasan tersendiri, bukan tempatnya di sini. Poinnya adalah ada riwayat lain, Nabi pertanyaan itu bukan aina Allah, tapi man rabbuk, siapa Tuhan. Ini yang lebih tepat. Kemudian ada lagi riwayat lain disebut, ini banyak hadisnya ternyata. Ada riwayat lain juga sama menyebutkan man rabbuk. Nah, ada riwayat di Musannaf Abdul Razzaq dan berdasarkan penjelasan Syekh Usamah, kata beliau hadis ini matannya lebih sahih. Matannya, teksnya. Jadi kesimpulannya, para perawi yang meriwayatkan peristiwa ini, bahwa peristiwa ada seorang budak datang, Nabi nanya, terus budaknya ini ngejawab, itu mereka meriwayatkan bil makna, secara makna, bukan secara lafaz. Bisa dipahami ya, secara makna gitu loh. Yang diriwayatkan oleh mereka secara makna, karena ternyata dari riwayat-riwayat yang lain pertanyaan Nabi bukan aina Allah. Pertanyaan lain yang Nabi ajukan di riwayat lain, Atashhadin an la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Budak perempuan tadi bilang, na'am, ya. Wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, Muhammad hambanya dan utusannya. Qalat na'am, ya. Wa annal mauta wal ba'tsa haq, engkau meyakini kematian dan hari kebangkitan itu benar? Qalat na'am, ya. Wa anal jannah wan nar haq, surga dan neraka itu benar? Qalat na'am, ya. Falamma faragh qala a'tiq au amsik. Selesai tanya jawab Nabi dengan budak itu, kata Nabi, boleh kamu merdekakan, boleh kamu tahan. Riwayat ini. Riwayat lain bertanya tidak dengan redaksi aina Allah. Oke, gak bisa Ustaz, aina Allah ini hadis sahih. Andai pun itu hadis diterima kesahihan lafaznya, ada ulama yang memaknai pertanyaan aina di situ maksudnya bukan menanyakan tempat, tapi menanyakan kedudukan. Perempuan itu mengisyaratkan ke langit untuk menunjukkan bahwa sosok yang disembahnya adalah zat yang maha tinggi. Bukan berarti ada di sono, bukan. Kayak kita orang Indonesia, kenapa kamu urung begini? Udah sih, serahin aja sama yang di atas tuh. Kita ngomong serahin sama yang di atas, maksudnya Allah itu kedudukannya secara maknawi berada di atas hamba-hambanya. Tempat kita bersandar. Tuh saya ngomong Pak, Allah tempat kita bersandar. Maksudnya Allah punya tempat gitu ya?
Maksudnya Allah itu sebagai sebuah lokasi gitu, maksudnya mengatakan Allah punya tempat, Allah tempat kita bersandar, kan bukan maksudnya. Sama kayak pertanyaan gini Pak, kalau misalnya Bapak ngelihat anak Bapak kurang ajar begitu sama orang tua, mana bakti kamu sama orang tua kamu? Mana bakti kamu? Di mana bakti kamu kepada orang tua kamu? Kan pertanyaan di mana tidak menanyakan tempat ketika itu, menanyakan kedudukan. Mana kedudukan orang tua Anda di hadapan Anda? Ulama lain berpendapat begitu. Kemudian ketika perempuan mengarahkan telunjuknya ke langit, Imam Nawawi diantaranya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Nawawi, isyarah ilal ulu. Itu dia sedang mengisyaratkan ketinggian derajat. Bukan berarti Tuhannya ada di sana. Kemudian tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sepanjang sejarah hidupnya, kalau pengen nguji iman seseorang, bukan dengan pertanyaan aina Allah, ya kan? Kalau ada orang musyrik, orang kafir pengen masuk Islam, syahadatnya gimana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan? Jadi ini hadis riwayat syaz itu artinya yang aneh. Sementara Nabi itu sepanjang hayatnya, kalau pengen nguji iman seseorang, ini kan konteksnya pengujian iman. Si budak ini pengen diuji keimanannya. Nabi itu sepanjang hidupnya, kalau pengen nguji iman seseorang, yang ditanya itu. Jadi kalau kita nemu pendapat kayak gini, wajar saja karena mereka punya pemahaman begitu. Orang Al-Azhar ini Pak, yang bukan saya yang bilang begitu. Azan dulu ya. Udah azan? 2 menit lagi. Kenapa mengucapkan salam itu diperbolehkan? Karena ada hadis lain yang menyebutkan waktu Nabi datang ke Madinah, ayuhan nas. Nabi nggak bilang ayuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman, wahai sekalian manusia. Dan Bapak tahu di Madinah ada siapa? Bukan cuma orang Muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pesan Nabi yang pertama, afsyus salam. Sebarkan kedamaian. Perintah Nabi kan? Sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung tali silaturrahim. Wasallu billail wan nasu niyam, salat malam ketika orang tertidur lelap. Jaminannya kalau Anda bisa melakukan 4 hal itu, ini kunci masuk surga Pak. Kunci masuk surga digaransi sama Nabi, pasti masuk surga. Sebarkan kedamaian, jangan suka sebarkan berita bohong di medsos itu. Jangan suka memfitnah orang, itu akun-akun yang kerjaannya tiap hari menggibah orang. Itu kadang-kadang saya membayangkan kasihan, di akhirat bangkrut dia. Iya kan? Sehari dia menggibah 5 orang, dalam setahun kali aja Pak 300 berapa itu ribuan orang dia gibahin, di akhirat nuntut satu-satu. Itu kezaliman yang tidak akan pernah tuntas kecuali dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau amalan kita ditumpahkan kepada yang bersangkutan. Sayang kan, rugi. Dapat AdSense berapa sih sebetulnya? Kalau kita main YouTube, kan saya juga tahu karena saya juga di YouTube dan saya nggak makan dari uang YouTube. Uang YouTube saya gunakan untuk kepentingan dakwah, tapi itu orang-orang di luar sana kadang-kadang nggak berpikir sampai sana gitu loh. Hanya demi kepentingan duniawi saya mengorbankan kehormatan saudaranya sendiri. Jadi itu kunci masuk surga yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebarkan kedamaian, berarti ciri ahli surga itu Pak, hatinya damai, dia suka damai sama orang. Yang suka berantem itu, yang suka nuduh-nuduh, ya kayak gitu-gitu tuh, berarti pertanda. Allahu a'lam dia ahli surga atau bukan. Tapi Nabi ngasih gambaran, ahli surga tuh kayak gitu. Menyebarkan kedamaian. Yang kedua, punya kepekaan sosial, disimbolkan dengan memberi makan. Memberi makan itu pahalanya sangat besar. Itu diantara miftah min mafatihil jannah, diantara kunci surga, kunci masuk surga, ngasih makan orang. Yang ketiga, punya hubungan baik dengan keluarganya. Ahli surga itu begitu. Ya emang kita beragama dia begitu semua kok intinya. Coba kita ngapain beragama itu? Supaya kita bisa hidup damai dengan orang, akhlak kita bagus kan begitu. Kemudian kita punya hubungan baik dengan keluarga, ya masa sama orang baik sama keluarga. Tapi ada Pak, orang hubungannya dengan orang luar baik sama keluarganya jelek gitu lah ada. Nggak bisa begitu. Keluarga baik dengan orang lain baik, suka berbagi kepada orang, kita punya kepekaan sosial. Terakhir apa? Punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan dengan sholat malam ketika orang-orang tertidur lelap. Terhimpun sifat-sifat ini dalam hati Anda, Nabi yang menjamin Anda ahli surga, insya Allah. Dan kita semua bagian dari mereka. Hadis lain, ini untuk ibu-ibu, Bu. Boleh nggak safar tanpa mahram? Ada sebagian orang berpendapat nggak boleh.
Karena ada hadis yang melarang itu. Perempuan kalau pergi ke luar negeri tanpa adanya mahram, haram, dosa. Ada hadis Nabi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, di pemahaman sebagian orang tidak sahih. Pemahaman yang tidak sahih. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Jangan seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan perempuan, wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Jangan sekali-kali perempuan itu bepergian tanpa didampingi mahram. Hadisnya sahih 100%. Tapi pemahamannya bagaimana? Ternyata kata para ulama itu larangan muncul dalam konteks dulu ketika perjalanan tidak aman di gurun pasir, perjalanan pakai onta, pakai hewan gitu ya. Kadang-kadang banyak begal, kan begitu. Perjalanan tidak aman. Jadi ilat yang mengharamkan itu kekhawatiran di perjalanan. Zaman udah berkembang, zaman Nabi nggak ada pesawat, zaman kita udah ada pesawat. Di pesawat tuh safety-nya luar biasa, kan begitu. Di mobil juga begitu. Sekarang kan transportasi berkembang ya. Transportasi berkembang, ilat yang mengharamkan itu sudah hilang sekarang. Ada juga hadis yang menyebutkan la tusafiri imra'ah fawqa thalathi layal. Seorang perempuan tidak boleh bepergian lebih dari 3 malam illa wa ma'adhi mahram, kecuali diiringi dengan mahram. Kata beliau, mereka itu tidak sadar dengan alasan keharaman di